Komputer. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan melanjutkan latihan penerjemahan untuk pasangan bahasa Indonesia ke Inggris. Minggu lalu kita sudah mencoba untuk menerjemahkan teks yang kita ambil dari kemana? Dari mana kemarin sumbernya? Dari Kompas. Dari Kompas, ya. Jadi dari Kompas berbahasa Indonesia kita translate ke bahasa Inggris dengan bantuan mesin penerjemahan ya. Tapi ada step-step yang perlu kita lakukan untuk memoles terjemahan tersebut hingga menjadi sempurna. Sebelum kita lanjut ke latihan sisa dari latihan minggu lalu, 2 minggu lalu, kita lihat dulu sebentar. Kita lihat dulu proses dalam penerjemahan bahasa. Ini sumbernya dari Tech Translator, yaitu blog salah satu penerjemah profesional untuk pasangan bahasa Eropa. Ya. Jadi ada beberapa steps yang perlu dipertimbangkan bagi seorang penerjemah untuk melakukan penerjemahan. Banyak sekali secara teoritis langkah-langkahnya. Jadi setiap ahli itu memberikan strategi atau teknik yang berbeda. Masing-masing secara general itu sama. Secara umum sama. Kita lihat 7 steps of translation ya, in the process of translation in order to get high quality results. Jadi ada 7 steps dalam proses penerjemahan bahasa agar terjemahan itu menghasilkan kualitas yang tinggi. What is the step number 1? The first step in the process of translation is preliminary research before translating. So before we translate a document or a text, we should do some preliminary research. Caranya bagaimana? Caranya kita bisa membaca secara cepat atau skimming and scanning teks yang kita akan terjemahkan. Kira-kira teks tersebut tentang apa? Kita lihat penjelasan oleh Olga Perez di sini. Before starting with the translation of the document, we should conduct preliminary research about the company and the particular text. This includes the type of document, its purpose and target audience, the values of the company, and specific style and tone. Maksudnya di sini kalau misalnya kita diberikan teks berita ya, seperti yang kita lakukan, jadi kita harus tahu kira-kira style atau gaya bahasa berita itu seperti apa, dan juga tone. Tone itu keluasan bahasa dalam teks. Juga kita harus mengetahui target audience. Siapa sih kira-kira yang akan membaca teks kita? Kalau teksnya teks berita, maka most probably atau most likely, kemungkinan besar target audience-nya itu orang dewasa. Sehingga bahasanya harus bahasa formal gitu ya. Purpose of the text. Apakah dia untuk membujuk si pembaca agar melakukan sesuatu, apakah dia hanya murni memberikan informasi saja atau lain-lain. Dan juga kita harus tahu purpose of the text. Menurut Olga Perez, this information is important to know the context of the document, also keep the consistency among the different content of the same company.
Ini maksud company di sini kalau company yang ini maksudnya company yang memberikan kita pekerjaan tersebut gitu. Oke, jadi kalau teksnya tentang teks koran, maka kita harus juga membaca hasil-hasil terjemahan oleh perusahaan yang mempublish koran tersebut. Nah, jadi contohnya kalau Kompas mungkin ada versi bahasa Inggrisnya. Jadi kita harus baca juga, kita bandingkan Kompas yang berbahasa Inggris atau hasil terjemahan dengan kita lihat ya apa namanya susunan kata-katanya. Nah, hanya untuk menganalisa jenis dokumen, kemudian gayanya, stylenya, kemudian tone-nya. Kemudian setelah kita lakukan apa tuh preliminary research, penelitian terdahulu mengenai teks itu, barulah kita bisa masuk secara perlahan untuk menerjemahkan teksnya. Nah, menerjemahkan kasar ya, menerjemahkan kasar. Eh, kita bisa menerjemahkan dengan menyampaikan pesan asli atau pesan pada teks sumber ke dalam bahasa sasaran. Jadi menyampaikan pesan dari teks sumber ke bahasa sasaran. In a natural way, secara alami. Artinya kalau kita menerjemahkan ke bahasa Inggris, maka natural way-nya bahasa Inggris seperti apa? Artinya grammarnya harus benar. Artinya kosakata yang kita pilih itu harus natural, sesuai konteks. Jadi eh, bukan kosakata yang umum gitu misalnya ya kalau di teks-teks tertentu. To ensure higher quality, untuk memastikan kualitas yang tinggi, translation should be done into mother tongue of the translator. Jadi penerjemahan harus dilakukan ke dalam bahasa ibunya si penerjemah. Jadi kita sebagai orang Indonesia memang seharusnya kita hanya mengerjakan teks dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia karena Indonesian is our mother tongue. Ideally, yes, idealnya begitu. Kemudian setelah kita mencoba menyampaikan pesan dari bahasa sumber ke bahasa sasaran, kita juga ya along the way di tengah perjalanan pasti akan menemukan challenges atau kesulitan ya, kesulitan ketika kita sedang menerjemahkan teks tersebut. Apa itu kesulitannya? Pertama, bisa mengenai specialized terminology atau istilah-istilah khusus, istilah khusus. Kemudian apalagi idioms, idioms ya atau idiomatic expression. Kemudian cultural references, kemudian istilah budaya. Kemudian juga kemungkinan nanti terkadang juga mungkin 1 dalam 10 teks itu dia memiliki kesalahan dalam bahasa sumbernya. Terkadang salah ketik atau salah apa namanya spelling dan sebagainya juga. Nah, itu disebut dengan source errors. Maka kita sebagai penerjemah harus mampu menganalisa apa namanya konteks teks tersebut secara keseluruhan. Kalau paragraf satunya konteksnya apa, kemudian paragraf 3-nya konteksnya apa, maka kalau kira-kira ada yang tidak pas, maka kita harus mencoba untuk eh, apa namanya mencocokkan ya. Kalau ketika kita baca teks tersebut itu agak asing. Kemudian abbreviations, ini juga kesulitan yang biasa dihadapi oleh penerjemah. Singkatan-singkatan, ya kan? Gimana caranya mencari singkatan-singkatan? Banyak sekali kamus online yang bisa kita rujuk untuk mencari arti singkatan-singkatan. Ya, hanya tinggal mengetik di Google Search, kemudian masukkan singkatannya misalnya WHO atau WHO. Nah, mungkin ada definisi yang lain selain World Health Organization. Mana tahu?
Jadi itu harus kita lihat konteksnya, ya kan? Kalau konteksnya bukan mengenai kesehatan, maka pasti singkatan itu bukan World Health Organization. Mungkin ada yang lain. Ini beberapa dari kesulitan yang dihadapi oleh penerjemah. Makanya kemarin kita sudah mencoba untuk menggunakan beberapa online references ya, seperti Wikipedia, Google Search, kemudian dan lain-lain, kamus untuk mencari atau meng-solve eh, atau meng-solve problem seperti ini ya, yang sudah kita sebutkan tadi. Kemudian, it is very important to have the original documents as the reference for taking into account the layout images, etc. Nah, kalau kita menerjemahkan misalnya buku manual HP atau handphone, itu biasanya kan bentuknya ada gambar ya kan? Ada gambar sebelah kiri, kemudian sebelah kanan ada teksnya. Kemudian mungkin di footnote bagian bawahnya juga ada simbol-simbol. Nah, itu juga salah satu kesulitan yang dihadapi penerjemah kalau belum mampu menggunakan aplikasi-aplikasi tertentu untuk menyesuaikan gambar, picture yang ada dalam teks. Nah, itu juga harus dikuasain oleh penerjemah biar dokumen aslinya itu sesuai dengan dokumen terjemahan itu sesuai dengan dokumen asli. Jadi tidak lari-lari, termasuk nomor halaman gitu. Kemudian kalau ada apa header ya kan, header-header seperti ini, ya ini kalau diberikan oleh klien harus juga sesuai bentuknya, spasinya segala macam. Termasuk juga bentuk hurufnya, kalau dokumen aslinya Times New Roman, maka terjemahan kita juga harus pakai Times New Roman. Kalau size-nya 13 atau 12, maka kita harus pakai size 12 atau 13. Gitu. Kalau marginnya 2, 2, 3, 3, kita juga harus ikut. Jadi, apa namanya, it should be as the original document. Kemudian, oke, kita lanjut ya. Ini step yang kedua, menerjemahkan teks. Mulai dari menyampaikan pesan apa namanya, pesan dari teks sumber ke bahasa sasaran sampai solve problems yang kita temui ketika sedang menerjemahkan. Kita lanjut ke step ketiga. Setelah kita selesai menerjemahkan dan setelah kita selesai mencari terminologinya, kemudian lain-lainnya sudah kita cek, baru kita bisa lanjut ke step ketiga. Ya, step ketiga proofreading. Oke, proofreading step ketiga menurut Olga Perez, yaitu kita harus go over the whole text again to improve the style. Kita baca lagi terjemahan kita ini, going over, kembali kita melihat teks yang kita terjemahkan, to improve the style, ya, untuk meningkatkan gaya bahasanya, gaya bahasa kita. We should make sure that the sentence structures are as clear and direct as possible. Kita juga harus memastikan kalau struktur kalimatnya itu jelas, ya kan, dan juga direct as possible. Maksudnya sesuai dengan pesan pada bahasa sumber. Nah, kadang-kadang, since sometimes there are two complex sentences that can be written in more natural style. Terkadang banyak paragraf seperti ini, gini-gini. Penulis menulis terlalu panjang, ya. Sebenarnya bisa kita breakdown. Ya, kalau dia begitu banyak kompleks sentence-nya, kita bisa breakdown, kita bisa split kalimatnya menjadi beberapa kalimat sederhana, ya, atau kalimat eh, compound, ya, sehingga tidak begitu panjang. Itu artinya juga direct. Jadi pesan yang disampaikan itu tidak mutar-mutar, jadi langsung bisa dipahami oleh eh, apa kita klien kita. Oke.
Kita lanjut, proofreading ya. Jadi proofreading itu kita membaca lagi hasil terjemahan kita untuk mengimprovisasi atau memperbaiki gaya bahasanya. Kemudian step keempat, spell check. Nah, spell check ini bisa kita lakukan dengan mudah kalau ke dalam bahasa Inggris menggunakan grammarly.com. Versi gratis bisa kita pakai fitur Grammarly untuk mengecek spelling ya. Kadang-kadang kita lupa satu huruf tertinggal dalam kata-kata tertentu ya. Seperti spell, nah, seharusnya double-nya L-nya double, mungkin kita terjemahkan hanya pakai satu double. Nah, itu sebaiknya kita pakai software saja karena lebih cepat. Oke, spell check keempat. Lanjut ke proses kelima, quality assurance. Nah, sama seperti produk-produk, kalau kalian pernah dengar QA, itu namanya quality assurance. Kalau misalnya mobil, produknya mobil, maka quality assurance-nya harus memastikan kalau mobil tersebut ada remnya, ya kan? Kemudian mesinnya berjalan lancar, kemudian AC-nya juga berfungsi normal dan segala macam. Di terjemahan juga ada namanya quality assurance, penjaminan mutu atau kualitas. Nah, ya untuk quality assurance juga ada beberapa aplikasi. Ada beberapa aplikasi yang bisa dipakai dalam penerjemahan. Eh, sejalan berapa namanya, sejalan beriring waktu nanti kita lihat kalau masih ada waktu kita coba menggunakan aplikasi tertentu ya untuk quality assurance. Eh, ada aplikasi yang bisa mendeteksi, misalnya kita menerjemahkan kalimat eh, apa tuh Menteri Pendidikan misalnya ya. Di kalimat pertama, di paragraf pertama kita bisa mungkin kita menerjemahkan menjadi the Minister of Education, paragraf pertama. Kemudian di paragraf ke-10 kita bikin Education Minister. Nah, ada aplikasi yang bisa mendeteksi ketidakkonsistensi tersebut. Inconsistencies. Jadi ada aplikasi yang bisa mendeteksi ketidakkonsistensian kita dalam menerjemahkan, khususnya dalam istilah-istilah. Jadi terjemahan itu harus konsisten. Kalau kita memutuskan untuk menggunakan kata the Minister of Education, maka the whole document dari awal sampai akhir harus pakai the Minister of Education. Ya, jangan dicampur-campur, nanti ada yang Education Minister, ya kan? Ada lagi yang lain. Jadi harus konsisten. Itu disebut dengan quality assurance. Juga termasuk ke dalam double spaces. Ya, kalau spaces seperti ini, ya ini single space, tapi terkadang kita lupa ya kan, maka space kita bisa double. Nah itu juga termasuk ke dalam quality assurance agar sesuai dengan dokumen sumber. Numerical errors ini angka apa namanya kesalahan angka gitu ya, kesalahan angka. Kalau dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Indonesia kita menulis angka di atas 1000 itu menggunakan titik, ya kan? Misalnya 1000 dokumen, 1.000 dokumen. Tapi kalau dalam bahasa Inggris, kita tidak pakai titik, tetapi kita pakai koma dalam bahasa Inggris. Misalnya 1000 documents, 1, 000 documents. Nah, itu perbedaan antara numerik Indonesia dengan numerik asing atau Eropa ya khususnya. Oke, lanjut. Desktop publishing ini lebih ke layout dokumen. Ya, kalau kita menerjemahkan tadi seperti saya bilang modul HP gitu kan, covernya ada desain-desain tertentu, maka kita harus juga mengadaptasikan layout tersebut. Nah, kalau covernya begitu apa namanya cantik, sophisticated, maka jangan sampai ada satu logo yang tertinggal, gitu ya. Kita hanya mengedit kata-katanya saja. Gitu. Nah, ini disebut dengan desktop publishing. Ini khususnya untuk
menerjemahkan dokumen-dokumen yang banyak sekali ornamen-ornamennya, ya, ornamen-ornamen, covernya, headingnya, misalnya gitu, gambar-gambar tertentu. Kemudian next step is final revision. Nah, ini revisi terakhir sebelum kita menyerahkan teks kita ke klien. We should verify that the whole text is correct. Kita harus yakin dan percaya setelah melakukan tadi itu quality assurance, kemudian spell check, kemudian proofreading, ya kan? Kita harus yakin dan percaya untuk mengatakan kalau terjemahnya sudah benar, gitu ya. Tidak ada istilah-istilah yang salah terjemahannya. Kemudian juga, nah biasanya kalau saya melakukan step ini dengan memprint out. Nah, kalau saya, karena mata kita ketika kita print out dokumen itu beda dengan mata kita ketika kita melihat laptop atau komputer. Kan sebaiknya kalau apa namanya, bagi saya lebih enak kita print out hasil terjemahan kita yang sudah hampir final. Jadi bisa kita cek sekali lagi kalau tidak ada kesalahan ya di hasil finalnya. Oke, itu 7 steps dalam penerjemahan teks oleh Olga Perez, seorang penerjemah technical documents yang berasal atau khususnya menerjemahkan teks marketing, teks ekonomi, dan teks lingkungan, yang Olga Perez. Jadi bisa kita pakai sebagai referensi untuk menerjemahkan teksnya. Jadi terjemahan itu tidak semata-mata kita mengalihkan bahasa ke bahasa lain, tetapi lebih ke menyampaikan pesan ya, pesan bahasa sumber ke bahasa sasaran. Oke, kita kembali ke sisa latihan kemarin, yaitu tentang destinasi wisata untuk libur Imlek. Oke, bentar. Bentar ya. Oke. Mana ini? Oke, kemarin sampai mana kita? Saya lupa. Ada yang masih ingat yang kemarin? Ya, saya highlight pula ya. Sampai sini atau sampai sini? Ada nggak yang punya catatan atau di laptop? Laptop saya kena virus, Sir. Aduh, banyak main game ya. Enggak lagi. Oke, kita ulang aja lah ya. Kita ulang aja untuk refresh. Oke, teks dari Kompas ini ya. Jadi kalau kita mengikuti step yang dijelaskan oleh si siapa tadi? Olga Perez itu, apa tadi step pertamanya? Itu cari tahu company-nya sama apa ya. Lupa, Sir. Ya, kita harus Premier. melakukan Ya, ya preliminary research. Ya, preliminary research. Yaitu kita harus tahu jenis teksnya, ya kan? Type of document. Oke, kalau teks yang kita lakukan apa latihan ini jenisnya teks apa, Marin? Jenis teksnya artikel, Sir. lebih spesifiknya lebih spesifiknya Report, sir. ini kalau jenis teks dalam terjemahan itu seperti marketing, ya kan? Kemudian legal, kemudian tourism, gitu-gitu.
tourism lah. Ya, tourism. Jadi jenis teks ini adalah jenis teks tourism. Kemudian kira-kira tujuan, purpose, dan target audience-nya siapa? The purpose and target audience. Tujuan dari teks ini dan kemudian target audience-nya, target reader-nya siapa? Turister atau traveler. Ya, travelers atau turis. Oke, kalau dalam bahasa pariwisata ini, kira-kira gaya bahasanya seharusnya seperti apa? Gaya bahasanya. Ada gaya bahasa formal gitu kan. Ada gaya bahasa casual. Ada gaya bahasa eh, ya formal casual. Kalau casual lebih membujuk gitu kan. Nah, yang mana satu? Nah, formal atau casual? Casual. Casual. Kenapa dia disebut atau tergolong ke dalam casual? Mungkin biar lebih menarik dan gampang dimengerti sama turisnya, Ya, sama menarik. yang subjek yang dituju. Ya, menarik dan gampang dimengerti dan juga kalau dia pariwisata ini kan mirip dengan teks marketing ya kan. Artinya dia sebagai marketing tool atau alat pemasaran biar pembaca ini tertarik untuk memutuskan membeli misalnya paket wisata ke 6 destinasi wisata yang ada di artikel ini. Kurang lebih seperti itu. Oke, mungkin kita ulang lagi mungkin tapi langsung saja ke paragraf pertama. Kemarin terjemahannya eh bentar ya, kita buka page layout. Yang punya laptop sambil apa nih? Sambil dibuka track changes. Jadi kalau kita mau lihat original, nah ini teks terjemahan Google Translate kemarin ya. Karena saya mau suruh kalian untuk menggunakan fasilitas Google Translate, tapi kita harus mengeditnya. Ya. Jadi kita lihat dulu terjemahan Google Translate ini. Silakan dibaca yang mau teks sumber bahasa Indonesianya yang saya highlight. Silakan. Tahun Baru Imlek pada Sabtu tanggal 10 bulan 2 2024 mendatang bisa menjadi momen merayakan tradisi dan budaya Cina, sekaligus beristirahat sejenak dari rutinitas. Oke. Baca Inggrisnya, betul ya? Chinese New Year on Saturday can be a moment to celebrate Chinese tradition and culture, as well as take a break from routine. Oke. Kalau kita analisa teks ini, mungkin kita split dulu, kita bagi dulu sampai ke komanya ya, sampai komanya baru yang kalimat selanjutnya. Kalau kita analisa kalimat yang sampai koma ini ya sini, nah, kira-kira kemarin ada nggak satu kata yang belum diterjemahkan? Nah, itu dulu kita lihat. Ada nggak satu kata yang tidak diterjemahkan oleh Google Translate? Nah, kita lihat satu-satu ya per frasa. Tahun Baru Imlek. Oke, Chinese New Year. Pada Sabtu on Saturday. Mendatang nggak ada, kosong ya. Bisa menjadi momen, can be a moment. Merayakan tradisi, to celebrate Chinese traditions dan budaya Cina and culture. Oke. Kalau kita analisa ada satu kata yang tidak diterjemahkan oleh Google Translate ya. Mendatang. Oleh karena itu kita harus pertama bisa langsung memasukkan alternatif terjemahan mendatang ini, ya kan?
Apa kemarin alternatif terjemahan mendatang? Selain Upcoming. Oke, upcoming ya. Upcoming. Jadi kita bisa memasukkan kata upcoming di sini. Kita lihat hasil eh oke, hasil edit ya yang kemarin. Jadi tahun baru Imlek pada Sabtu mendatang. Ya, kenapa di eh apa namanya? Sabtu mendatang di depan? Nah, karena dalam bahasa Inggris biasanya eh adverb of time itu di depan atau di akhir kalimat. Kita bikin this upcoming Saturdays. Nah, kenapa pakai s kepunyaan? Karena eh Chinese New Year-nya hanya akan di apa namanya? Rayakan pada hari Sabtu ini. Nah, jadi spesifik dia. So this upcoming Saturday's Chinese New Year bisa menjadi, kemarin kita pakai kata may serve. May serve bukan can be ya. Ya. Kalau can be memang bahasa kasual tetapi itu lebih ke spoken English. Pakai may serve. Kemudian moment as a moment. Kemudian merayakan tradisi dan budaya Cina to celebrate Chinese traditions and culture. Oke, no problem untuk frasa ini. Kemudian sekaligus, nah, as well as boleh, yang lain juga boleh. Apa alternatif yang lain untuk sekaligus? Alternatif terjemahan sekaligus apa kira-kira? Any idea, please? Oke, sekaligus ini juga bisa kita pakai at the same time. Tetapi kita letakkan di akhir kalimat gitu ya. Apa tadi? To celebrate Chinese traditions and culture and to take a break from daily routine. Atau at the same time to take a break from daily routine. Kurang lebih begitu ya. Jadi ini masih tahapan yang tadi disebut dengan Olga Perez itu masih tahapan translation. Kita belum proofread dan belum quality assurance dan belum juga final revision. Jadi ada 3 step lagi. Oke, ada beberapa paragraf lagi yang perlu kita translate bersama. I'll give you beberapa menit, mungkin 15 menit untuk mengedit paragraf menurut senior PR manager ini sampai ini ya, sampai jelas Sandra lewat keterangan resmi yang Kompas terima. Jadi silakan dikerjakan untuk 2 paragraf ini. Kemudian setelah itu kita bahas terjemahannya ya. Nah, gunakan referensi online kemarin. Kalian bisa menggunakan Google Search, bisa juga menggunakan apa namanya? Sebentar, Osditch gitu ya. Osditch untuk mencari kolokasi atau pasangan kata. Oke, ya. Untuk mencari kolokasi atau pasangan kata bisa juga pakai apa kemarin Wikipedia, kan? Kemudian juga bisa pakai Google Search untuk mencari artikel yang menggunakan kata serupa, ya kan?
Misalnya kemarin liburan singkat, apakah betul short holiday? Ya, short holiday. Kemudian menggunakan petik di akhir dan petik di awal. Juga bisa menggunakan kemarin Koka, ya kan? Apa namanya? Collocation dictionary, ya, English corpora. Bisa menggunakan ini. Misalnya kita mau mencari berapa banyak artikel yang menggunakan kata short holiday. Short holiday. Harus login dulu ya. Login. Oke. Oke, I'll give you 15 atau 20 minutes untuk mengerjakan dua paragraf ini. Setelah itu eh kita bahas ya. Zoom-nya jangan dimatikan. Silakan kerjakan masing-masing dulu ya. Oke? Oke, sir. Oke. If you are done, let me know. If you are done, let me know. Oke, kerjakannya dua paragraf ini ya. Nanti satu persatu per kalimat saya panggil untuk memberikan terjemahnya dan juga alasannya kenapa memakai kata atau istilah tersebut. Apakah menurut referensi tertentu, apakah menurut kamus atau lain-lain, gitu ya. Oke, take your time, maximum 20 minutes kurang lebih.
Anyone done? Password. Has been changed. My account. User account. Orang. Ada yang udah siap? Anyone? Hendra? Dan? Sir, ini kirim kemana, Sir? Kalau udah siap terjemahin, Sir. Pakai laptop nggak? Enggak, Sir. HP. Pakai HP ya, pakai HP. Secara lisan aja, nanti biar saya tampilkan di ini ya. Eh, Kirim di grup WA aja nggak, Sir? boleh boleh. Oh, mungkin udah. Yang lain kalau udah share ke WA grup aja ya. Word frequency. Oke. Yang lain gimana yang lain? Search.
Oh, 15. Belum siap, Sir. Oke, take your time. Don't escape. So. Escape. Tourism. Tourism. Holiday. Wins. Oke, ada beberapa yang udah masuk. Kita langsung saja bahas. Bentar ya. Share ini. Oke, kita langsung share screen yang ada di WA Group ya. Sebentar, saya sambil bandingkan. Let me compare. Oke, tampaknya tidak banyak ini ya. Apa namanya? Edit ya. Kita lihat yang punya, kita lihat ya file saya aja ya. Nanti silakan apa namanya? Silakan direvisi ya, silakan direvisi. Oke, bacakan teks bahasa Indonesianya. Anyone, please? Maya. Bahasa teks Indonesia, Maya. Halo, are you Ya, Mister. there? Oke. Menurut SRPR Manager Tiket.com Sandra Darmosumarto, pihaknya mengajak pelaku perjalanan untuk libur singkat Short Escape pada periode ini. Oke, Sela baca translate punya Sela. Yang udah kami buat tadi, Mister. Ya, yang di WA Group.
Kita coba bandingkan ya sama file kita. Udah, Mister. Oke. According to SRPR Manager Ticket.com, Sandra Darmo Sumarto, his party invites travelers to take a short escapes during this period. Oke. Jadi permasalahannya di sini pertama istilah SR ya. Ya, SR ini mungkin kalau dalam bahasa Inggris mereka sudah familiar, yaitu singkatan dari, ada yang tahu SR? Singkatan dari? Ada apa? Sel? Tak tahu, Mister. Ada SR, ada JR. Sometimes you hear junior, sometimes you hear senior, ya kan? SR stands for senior. How about PR? PR. Public, public, public. Oke, sebentar ya. Kita belum mempraktekkan cara mencari abbreviations. Oke. Beberapa referensi online yang bisa kalian pakai untuk mencari abbreviations atau singkatan-singkatan. Oke, ada beberapa. Kita coba abbreviation dictionary. Kita coba ya, ambil salah satu. Kita ambil Oxford reference. Oxford reference. Open link in new tab. Ketik aja di Google abbreviation dictionary. Kita ambil yang tadi Oxford reference. Nah, kita coba ketik di sini tadi PR ya. PR. Oh, bukan di sini nggak ada nampaknya. Acronyms. Acronyms ya, biasa singkatan-singkatan huruf itu juga disebut dengan akronim. Kita coba buka acronyms dictionary. Kita coba PR. R-nya besar ya, R-nya besar. Banyak nih ya. Ada press release, ada parliamentary report. Oke, coba yang lain. English Dictionary Abbreviations. PR. PR. Ini ya. Di referensi wordreference.com. Wordreference.com. Kita tinggal klik PR. Nah, muncul alternatifnya. PR and abbreviation of public relations. Public relations. Sementara untuk konteks-konteks lain, untuk konteks bisnis dan lain-lain, PR juga bisa berarti payroll, gaji, ya kan? Dan lain-lain. Nah, konteksnya kita lihat konteks teks kita itu apa. Maka PR itu public relation. Oke, jadi tadi according to senior public relation manager of ticket.com, Sandra Darmo Sumarto, pihaknya mengajak pihaknya ini kalau kita analisa lagi ini lebih ke perusahaannya si Sandra Darmo Sumarto. Artinya biar tidak ambigu,
Karena terjemahan party itu kadang-kadang eh, apa namanya, lebih sering dipakai dalam MOU ya, dalam teks MOU. Kalau seperti ini pilihan katanya lebih tepat ke perusahaan. Nah, jadi bukan diterjemahkan secara harfiah menjadi party. Nah, kita ganti aja his company, perusahaannya. Kemudian mengajak, ya, mengajak, invite boleh. Alternatif lain juga kita bisa pakai kata encourages. Pakai kata encourages. Kemudian pelaku perjalanan ini travelers ya. Travelers, betul. Kemudian untuk libur singkat to take a short holiday atau short escape. Nah, kita pilih salah satu saja. Kalau di teks bahasa Indonesianya sudah ada istilah bahasa Inggrisnya, kita bisa adopsi atau kita bisa hapus dengan menggunakan istilah yang sudah kita cari, yaitu short holiday. Jadi his company encourages travelers to take a short holiday pada periode ini. During this period. During this period. Pada periode ini. Oke. Jadi tadi pertama pihak kita terjemahkan menjadi company daripada party. Kemudian libur singkat. Ada beberapa artikel yang menggunakan short holiday. Kita bisa pakai short holiday. Tapi kalau short escape tadi sudah kita lihat di Koka itu nggak ada. Di Google Search juga tidak banyak dokumen terkait istilah short escape. Oke. Kemudian SR nggak perlu kita panjangkan. Cukup kita pakai SR sebagaimana apa namanya teks sumbernya. Juga PR nggak perlu kita panjangkan. Kita ikut aja teks sumbernya. Oke. Kemudian menurut, according to, sudah betul. Oke, kita lanjut ke teks selanjutnya. Silakan baca yang teks bahasa Indonesia. Volunteer, silakan. Liburan singkat selama akhir pekan dapat menjadi kesempatan emas untuk menikmati kekayaan budaya dan tradisi Imlek yang kental di destinasi domestik maupun internasional sambil merelaksasi jiwa dan raga serta menciptakan kenangan yang tak terlupakan. Jelas Sandra lewat keterangan resmi yang kompas.com terima Senin 5 Februari 2024. Oke. Terjemahan siapa nih yang belum kita lihat? Ica baca terjemahan Ica punya. A short holiday over the weekend can be a golden opportunity to enjoy the wealth of culture and traditions of Chinese New Year in domestic and international destination while relaxing body and soul and creating unforgettable memories. Explained Sandra in a official statement received by Kompas.com Monday 5 February 2024. Ya. Belum ada edit ya terjemahan Google Translate-nya? Edit yang tengah, Mister. Yang the rich cultural, saya ganti the wealth of culture. Oh, oke. Kira-kira berapa menit ngambil apa namanya masa untuk mencari satu istilah? How long did it take you to find one terminology? For me, sir? Yeah, you personally. I just not take too long because I don't really get the whole translation, but maybe the similar synonym of
Rich is wealth. Udah. Oh, itu. Tapi Iya. you didn't search on Google atau on Koka for the phrase of wealth of culture enggak? Oh, tadi wealth of culture. Enggak, belum Belum. di make sure apakah wealth of culture itu frasa yang sudah tepat atau belum? Belum ya? Belum sih. Belum, ya. It takes time ya, butuh waktu memang. Oke, ini teksnya belum diedit. Kita lihat dulu, kita coba baca dan kita coba analisa. Kemudian kita coba cari kosakata yang lebih tepat. Oke. Liburan singkat selama akhir pekan. Kita lihat satu-satu. Liburan singkat selama akhir pekan. A short holiday over the weekend. Nah, kita Ctrl C atau kita copy, kita lihat di Google Search kira-kira ada tidak frasa tersebut ya di artikel-artikel tertentu. Oke, kelihatannya ada. Oke, kelihatannya ada di website TripAdvisor. Kita coba lihat. Kemudian Animonda, kita buka juga. Parenthood.my juga ada. Rata-rata ini semua website dari luar negeri ya. Tidak ada yang ditulis oleh Indonesia, artinya ini reliable. Istilahnya sudah natural. Istilahnya natural. Artinya dipakai oleh native speaker. So, bisa kita simpulkan kalau a short holiday over the weekend is a good translation ya. A good translation. Kita tebalkan aja. Tebalkan kemudian kasih garis bawah. Untuk membedakan kalau dia a good translation and natural translation. Oke, liburan singkat selama akhir pekan, a short holiday over the weekend. Dapat menjadi kesempatan emas. Can be. Ya, tadi sudah kita pakai kata dapat menjadi atau bisa menjadi may serve. Ya, may serve. Coba kita pakai may serve tapi bukan can be ya. Can be juga boleh. Can be juga boleh. Kalau kita mau melihat apakah ada natural atau tidak, kita coba saja. Can be a golden opportunity to enjoy. Ya, coba kita copy paste frasa ini ke Google Search. Jangan lupa pakai petik di awal dan petik di akhir. Can be a golden opportunity to enjoy. Oke, tidak ada, ya kan? Can be a golden opportunity to enjoy. Hanya ada satu, artinya ini masih meragukan. Jangan pakai kata ini. Oke, mari kita modifikasi. Pertama tadi dapat menjadi kita pakai may serve. May serve. May serve. Kemudian diikuti dengan S. Nah, jangan lupa setelah kata serve itu biasa diikuti oleh S. Jadi may serve S. Itu dulu coba kita cari di beberapa artikel yang ditulis oleh native speaker. Kita split dulu ya. Kita split dulu pelan-pelan. May serve as, ya, petik di awal, petik di akhir, kemudian enter. Ada beberapa artikel. Oke, yang menggunakan frasa may serve as. Ya, banyak ya, may serve as, dapat menjadi, dapat berfungsi sebagai, itu oke. Kemudian may serve as oke, kemudian golden opportunity. Kita coba masukkan may serve as a golden opportunity. Oke, kelihatannya ada ini beberapa website
yang memakai kata may serve as a golden opportunity. Dan semuanya terlihat ditulis oleh native speaker. Ya kan? Ada James K. Beckett. May serve as a golden opportunity. Tetapi tidak banyak. Ini ada berapa nih? Oh, ada 21.000 ya. 21.000. Kalau kita mau cek mana ini? Oke. Kita bisa cross check ya apakah dia ditulis oleh orang Indonesia atau orang asing. Kita coba buka. Ini orang India. Websitenya berasal dari Oke. Nah, kita lihat ya penulis-penulisnya ini dari Kanada, USA, dan lain. Ini artikel jurnal. Artinya frasa may serve as itu bisa dipakai. May serve as a golden opportunity bisa kita pakai. May serve as a golden opportunity. May serve as a golden opportunity. Kemudian kita bold dan underline. Oke. Selanjutnya untuk menikmati kekayaan budaya dan tradisi Imlek. Untuk menikmati kekayaan budaya dan tradisi Imlek. To enjoy the rich culture and traditions of Chinese New Year. Oke, kita coba split. Kita coba ambil noun phrase-nya atau frasa yang ada noun-nya. Rich culture and traditions of Chinese New Year. Nah, kita copy paste. Kita coba lagi pakai petik-petik tadi. Petik awal, petik akhir. Ada beberapa artikel pakai frasa ini. The rich culture and traditions of Chinese New Year. Ya, rata-rata dari luar ya. AU Australia. Oke. Artinya rich culture and traditions of Chinese New Year itu oke. Kita tebalkan ke bawah. Sekarang enjoy. Oke. Untuk enjoy kita bisa pakai Osditch. Osditch. Mana tadi Osditch? Osditch. Kita bisa masukkan kata culture atau traditions. Jadi nanti di Osditch-nya akan memberikan kita alternatif kata kerjanya. Apa sih kolokasi untuk culture? Apakah enjoy? Apakah nah, kita lihat ya. Nah, kita lihat di jenis klasifikasi jenis katanya. Kalau ini dia pasangan untuk adjective. Jadi culture itu pasangan katanya yang khususnya adjective antara lain ancient, primitive, dominant, dan lain-lain. Contoh kalimatnya ini ya, central, apalagi tadi, western, ya western ini ya. Ini pasangan katanya. Kita mau cari yang kata kerja ya tadi, kata kerja. Apakah enjoy atau apa? Jadi kita cari verb plus culture. Enjoy. Ini enggak ada di sini. Oke, kalau nggak ada, kita pakai Google Search. Enjoy the rich culture. Oke, enjoy the rich culture juga banyak oleh artikel luar, ya kan? Jadi kata kerja enjoy should be okay. Nah, sekarang versi terjemahan si siapa tadi? Caca. Pakai apa tadi? Wealth ya? Wealth of Culture. Wealth of culture. Oke, wealth of
Wealth of culture. Kita lihat teksnya. Indonesia, ini orang Indonesia ya. Jadi kalau penulis Indonesia kita jangan ambil 100% ya. Kadang-kadang kan penulis Indonesia itu masih bermasalah dalam menulis artikel bahasa Inggris. Oke, which country's culture is rich? Oke, ada beberapa nih ya, wealth of culture. Ica pakai off tak tidak? Pakai off tidak? Ada wealth Ada. of culture. Oke, kekayaan artinya ya. Artinya kekayaan, betul. Jadi wealth of culture juga bisa dipakai. Wealth of culture. Kalau pakai rich, maka tidak perlu pakai of. Ya kan? Karena rich itu adalah kata sifat. Rich adalah kata sifat. Kalau wealth itu kata benda. Maka kata benda, setelahnya kata benda juga, maka harus dipisah dengan of. Ya kan? To enjoy the wealth of culture and traditions ya. Culture and traditions. Oke. Sejauh ini oke, kita lanjut ke kalimat selanjutnya. Yang kental di destinasi domestik maupun internasional. Oke. Yang kental tadi rich ya, yang kental tadi rich atau wealth. Di destinasi domestik maupun internasional. In domestic and international destinations, ini oke. Sambil merelaksasi jiwa dan raga. While relaxing body and soul. Oke, untuk frasa ini coba kita cari ya padanannya di Google. While relaxing body and soul. Jadi kalau kira-kira ragu terjemahan kita itu, kita bisa menggunakan ini. Cuma ada 5. Dan rata-rata sepertinya dari luar juga. Terus who want to get lost in nature? Well, oke. Ini juga teks pariwisata. Should be okay ya, should be okay. Bisa kita pakai. Oke, ini masih translation phase ya, masih tahap terjemahan, belum proofreading. Kemudian serta menciptakan, kita bulatkan aja, serta menciptakan kenangan yang tak terlupakan. And creating unforgettable memories. Oke, should be okay. Jelas Sandra lewat keterangan resmi yang Kompas terima. Explain Sandra in official statement received by Kompas. Oke. Ya, bisa explain, bisa juga stated, ya kan? Bisa juga kita pakai kata stated. Atau bisa kita tambahkan kata as. Sebagaimana. As, sebagaimana. Walaupun di teks sumbernya nggak ada. As stated, kalau pakai as, kita pakai by. As stated by. Sandra in an official statement to Kompas. Nah, oke, official statement to Kompas. To Kompas yang diterima oleh Kompas. Jadi Sandra memberikan statement resmi ke Kompas. Itu juga cukup. Kalau kita pakai receive tadi, kalau kita pakai receive itu terkesan terlalu literal, terkesan terlalu mengikuti teks sumber, gitu ya. Tapi kalau kita ganti dengan to, nah itu lebih natural, lebih natural. Oke, sejauh ini tahapan translation oke. Untuk 2 ini. Nah, sekarang kita coba masuk ke tahapan yang tadi mana tadi ya? 7 step. Oke, tahapan
coba kita pakai tahapan spell check ya, spell check. Nah, spell check ini bisa kalian download. Kalau bisa kalian lihat dan di depan laptop bisa download Grammarly. Ada yang udah pernah pakai Grammarly? Ada yang udah pernah pakai Grammarly? Pernah, Belum? Mister? Pernah? Oke. Ya, Grammarly bagus untuk mengecek spelling ya. Spelling, kemudian kalau ada spaces yang double, kita bisa pakai Grammarly aja. Jadi mata nggak perlu sedetail itu untuk mengecek spelling dan extra space. Jadi wajib ini ya bagi mahasiswa bahasa Inggris punya Grammarly di Microsoft Word-nya. Nah, karena teks yang kita tulis dalam bahasa Inggris